Lupa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pagi ini kita bersyukur Tuhan sudah tolong kita satu kali lagi. Tuhan membuat kita bisa bangun di pagi hari ini. Anak-anak, ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita regangkan tubuh kita. Sudah segar? Silakan duduk lagi. Anak-anak, Ibu Mei mau tanya, pernah tidak kalian itu merasa sedih? Merasa sedih sekali hatinya, atau merasa takut? Biasanya apa sih yang menyebabkan kalian itu merasa takut? Atau pernahkah anak-anak merasa sakit? Sakit entah karena kalian demam atau karena kalian jatuh. Nah, anak-anak, waktu kita takut, kita harus ingat sesuatu. Kita bisa datang kepada Tuhan. Waktu kita sedih, kita juga bisa datang kepada Tuhan. Dan waktu kita sedang sakit, kita juga bisa datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada untuk kita. Tuhan mau menolong kita. Jadi waktu kita takut, waktu kita sedih, waktu kita lagi sakit, kita bisa berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Satu kali lagi ya, Tuhan Yesus tolong saya. Anak-anak, hari ini Ibu Mei mau kasih tahu dari Alkitab. Ibu Mei mau bacakan ya dari Mazmur 121. Jadi Mazmur 121 ayat yang kedua. Dengar baik-baik ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku. Jadi waktu kita lagi susah, waktu kita lagi sedih, waktu kita lagi sakit, yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu begitu hebat dan Tuhan itu mengasihi kita. Jadi waktu kita sakit, kita tahu Tuhan menolong kita. Kita bisa sembuh karena Tuhan tolong. Waktu kita lagi sedih, Tuhan juga menolong kita, menghibur hati kita. Waktu kita lagi takut, Tuhan juga menolong kita. Tuhan beserta dengan kita anak-anak. Jadi ingat baik-baik ya, Tuhan itu adalah penolong kita. Apa anak-anak? Penolongnya kita. Penolongnya Ibu Mei, penolongnya Papa dan Mama, dan juga penolong buat adik-adik. Nah, anak-anak, pagi hari ini Ibu Mei mau ajar satu lagu, judulnya Ingat Akan Nama Yesus. Nah, kita mau sama-sama mengingat bahwa waktu kita susah, waktu kita sedih, waktu kita takut, waktu kita lagi sakit, yang bisa menolong kita adalah Tuhan Yesus. Nah, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Ibu Mei akan nyanyi bersama dengan anak-anak. 1, 2, 3. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka sorga yang bakal. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau mengingat nama Tuhan Yesus, sumber pertolongan kita. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar bahwa Tuhan Yesus adalah pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Segar semuanya. Udah pada siap belajar? Bagus, pada siap semuanya. Anak-anak, tadi udah renungan pagi kan sama Ibu Mei. Hari ini, sekarang Ibu Jella juga sudah, tadi sebelumnya kita udah dengar apa ya? Iya, udah dengar video tentang ciptaan Tuhan. Tapi sebelum itu Ibu Jella mau tanya anak-anak, hari ini hari apa ya? Ada yang ingat gak ya? Ya, hari ini hari apa? Apa? Iya betul, hari Jumat. Hari Jumat tanggal berapa ya anak-anak ya? Tanggal 25 bulan September tahun 2020. Nah, anak-anak, tadi kan anak-anak sudah dengar video kan? Sudah lihat video, itu videonya tentang apa ya? Iya benar, tentang ciptaan Tuhan. Di sana ada apa aja ya? Ada hewan yang berenang di air, terus ada tumbuh-tumbuhan, terus ada kita juga, kita dan anak-anak semua manusia ciptaan Tuhan. Anak-anak, kita harus saling menyayangi, ya kan? Pernah tuh, TKA pasti pernah nyanyi lagu apa? Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Nah, Yesus itu sayang semua. Tapi kalau di lagu kita kan, sayang mama, papa, kakak, adik, sayang semuanya. Nah, tidak hanya itu aja kita sayang, tapi kita juga harus sayang ciptaan Tuhan semuanya, ya kan? Ibu Jella mau ajak anak-anak menyayangi apa? Binatang. Kita kemarin sudah belajar tentang hewan apa aja tuh yang ada di dalam air. Apa yuk? Ada hewan apa? Ada hewan ikan. Ikan banyak jenisnya kan? Kemarin sudah belajar sama Ibu Ros, sudah belajar sama Ibu Sania. Hewan-hewan apa aja yang ada di dalam air. Nah, kita harus menyayangi hewan-hewan itu. Dan terutama kita juga di rumah ada hewan-hewan peliharaan kan? Ada apa yang pelihara apa? Pelihara kucing, pelihara anjing, ya kan? Ada juga yang pelihara ikan. Sekarang anak-anak pada lihat ikan di mana-mana tuh. Ikan apa sih namanya yang warna-warni itu loh? Iya, ikan apa? Ikan cupang. Iya.
ikan berwarna-warni, cantik-cantik. Ada banyak orang jual di pasar kan. Nah, anak-anak ada juga tuh ikan yang nyanyi sama Ibu Ros sama Ibu Sania kemarin. Ikan yang paling cantik, ikan apa namanya? Ikan mas koki. Itu adalah hewan peliharaan, bisa dipelihara anak-anak. Nah, kalau anak-anak pelihara ikan, kan ditaruh di dalam akuarium, ditaruh di dalam tempat. Bolehkah ikannya gini-gini kan diajak main? Ayo mainnya, dipegang-pegang gini, boleh? Boleh? Ya boleh. Ikannya harus dikasih makan. Terus setiap harinya kalau airnya sudah mulai kotor, anak-anak harus ganti airnya. Ya, jadi jangan binatang peliharaannya, ikannya nanti anak-anak, mama aku mau ajak main ikannya, aku sayang ikannya, aku angkat ikannya. Boleh? Boleh? Tidak boleh, nanti ikannya jadi mati, ya kan? Ya, begitu juga dengan peliharaan yang lain. Seperti kucing, anjing, boleh disayang tapi jangan dipeluk kuat-kuat ya. Nanti kucing, anjingnya jadi mati. Nah, anak-anak, tadi kan Ibu Jela sudah memberitahu bagaimana cara menyayangi binatang. Nanti Ibu Jela meminta anak-anak untuk menyebutkan bagaimana cara menyayangi binatang. Dan mama papa yang menanyakannya, tolong divideokan ya mama papa, terus dikirimkan ke grup kelas masing-masing seperti biasa. Nah, selanjutnya, siapa yang pernah jalan-jalan ke pantai? Ayo, siapa? Ibu Jela pernah jalan-jalan ke pantai di Singkawang, namanya Pantai Pasir Panjang. Nah, di sana Ibu Jela jalan-jalan sama saudara Ibu Jela, sama kakak, sama mama, sama adik. Sampai di sana Ibu Jela main pasir, jalan-jalan, berenang, main air gelombang, ya kan? Tapi jangan sampai ke tengah. Nanti kalau keseret gelombang bisa meninggal, bisa bernapas, ya kan, kalau tidak bisa berenang. Jadi hanya mainnya di tepi aja. Nah, anak-anak, Ibu Jela juga mau dengar anak-anak bercerita, terus nanti dikirim di grup kelas ya. Bercerita anak-anak bermain atau pergi jalan-jalan tamasya kemanapun selain, tapi sih Ibu Jela maunya di pantai ya. Ya, anak-anak pernah ke pantai atau kemana aja tamasya, boleh kirim ke grup kelas masing-masing. Di video kan ya mama papa ya, jangan lupa. Oke, selanjutnya kita akan belajar di buku Air, Udara, dan Api. Di buku ini kita akan buka di halaman berapa ya? Buka pelan-pelan ya anak-anak ya. Ya, di halaman 20. Nah, di sini ada gambar apa ya anak-anak ya? Ya, di sini ini gambarnya ubur-ubur. Di sini ada gambar ikan. Di sini ada gambar kura-kura. Dan di sini ada gambar kepiting. Di sini ada gambar bintang laut. Di sini ada gambar rumput laut. Ya, anak-anak, tugas anak-anak adalah mewarnai gambar yang ada di sini, ya, sesuai warnanya. Oke, boleh gambar coret-coret? Ya, nggak boleh ya, harus digambar yang rapi, diwarnai yang rapi. Maaf, Ibu Jela salah ngomong nih, harus diwarnai yang rapi. Nah, selanjutnya kita juga ada tugas di buku Alam Semesta. Di buku Alam Semesta, anak-anak buka bukunya pelan-pelan ya, jangan sampai sobek. Kita anak buka di halaman 5. Nah, di halaman 5, anak-anak menyebutkan nama-nama hari di sini. Dan anak-anak juga melihat di sini hari Senin. Hari Senin ada gambar apa ini? Mataharinya bersinar terang.
Terus hari Selasa, ini ada gambar apa nih? Awan dan iya, hari hujan. Terus hari Rabu, ada gambar apa nih? Kok ada awan tapi mataharinya lagi ngintip ya Ibu ya? Iya, di sini lagi gambarnya lagi mendung anak-anak, ya kan? Tidak ada cahaya mataharinya, hanya sedikit aja. Nah, begitu selanjutnya. Anak-anak harus menyebutkan nama-nama hari sambil melihat ada cuaca apa aja di gambar ini. Oke? Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita hari ini Ibu Bunga akan mendikte anak-anak. Dikte itu Ibu Bunga menyebutkan satu kata, anak-anak menuliskannya. Anak-anak mempersiapkan buku menulis, sudah ada ditulis hari dan tanggal dan sudah ada ditulis perintahnya. Nanti anak-anak menulis angka 1 sampai angka 4 dan anak-anak mengisi dengan kata yang Ibu Bunga ucapkan, kata yang Ibu Bunga sampaikan. Anak-anak siap-siap ya, telinganya dipakai dengan baik, dengarkan baik-baik, fokus supaya anak-anak bisa mengenal atau anak-anak bisa menulis kata yang Ibu Bunga sampaikan. Kita mulai ya. Hari ini anak-anak akan menulis kata yang pertama itu adalah ikan. Ikan. Ada huruf I, K, A, N. Ikan. Sudah? Selanjutnya kita akan menulis kata kedua. Sudah ya? Kata kedua. Kata keduanya adalah cumi. 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 Ada huruf C, ada huruf U, ada huruf M, ada huruf I. Lagi ya, ada huruf C, ada huruf U, ada huruf M, ada huruf I. Sudah? Selanjutnya kata yang ketiga. Kita akan menulis kata ubur. 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 Ada huruf U, ada huruf B, ada huruf U, dan ada huruf R. Sekali lagi ya, ada huruf U, ada huruf B, ada huruf U, dan ada huruf R. Sudah? Yang keempat adalah kerang. Kerang. Ada huruf K, E, R, A, N, G.
G. Sudah selesai anak-anak? Ya, anak-anak hebat semuanya. Hari ini anak-anak belajar untuk memakai telinganya dengan baik dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain, lalu menulisnya kembali di buku latihan anak-anak. Terima kasih anak-anak karena anak-anak hari ini sudah hebat, sudah melakukannya dengan baik. Nanti pada saat jadwal video call bersama guru-guru masing-masing, ada dari kelompok tulip, stroberi, dan anggur, ibu guru akan memberikan tes kecil, tes sedikit untuk anak-anak dalam mengenal huruf dari A sampai Z. Anak-anak mohon di rumah untuk belajar mengenali huruf, terutama di nama kalian. Untuk kalian menulis, dan anak-anak juga harus tahu ada huruf apa saja di dalam nama kalian, dan anak-anak juga harus mengetahui huruf apa saja atau nama-nama huruf itu berdasarkan bentuknya, cara penulisannya seperti apa. Anak-anak persiapkan diri yang baik di rumah untuk tes yang akan dilakukan nanti pada saat anak-anak video call dengan ibu guru. Ya. Hari ini Ibu Bunga mau review kembali pembelajaran yang disampaikan sama Ibu Jela tadi, bahwa hari ini kita belajar tentang tema kehidupan di dalam air, tanah, dan serangga. Khususnya untuk subtemanya kita adalah kehidupan di dalam air. Tuhan tidak hanya menciptakan manusia saja yang hidup di darat, tapi Tuhan juga menciptakan makhluk lain, yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi mereka juga ciptaan Tuhan. Nah, hewan itu ada yang hidup di darat, ada yang hidupnya di udara, ada yang hidupnya di dalam air. Anak-anak harus tahu hewan apa saja yang hidup di dalam air. Coba Ibu Bunga mau tanya anak-anak terlebih dahulu sebelum kita menutup pembelajaran kita. Ibu Bunga mau tanya, anak-anak tahu hewan apa saja yang hidup di dalam air? Apa saja? Ada apa yang pertama? Coba. Oh ya benar, ada ikan. Lalu yang kedua ada apa lagi? Anak-anak tahu ada apa? Dia punya kakinya banyak. Terus bentuk badannya itu setengah lingkaran. Terus dia punya senjata yang berwarnanya hitam. Apakah itu? Hewan apa itu ya? Gurita. Gurita itu bentuknya besar. Ada sih temennya yang hampir mirip dengan gurita, yaitu cumi-cumi. Tapi kalau cumi-cumi dia punya mahkota kepalanya itu di bagian kepala. Kalau gurita dia di bagian kakinya, tentakelnya di bagian kaki untuk berjalan. Lalu ada hewan apa lagi? Kalau kodok termasuk hewan di dalam air bukan? Iya, benar. Tapi dia kan bisa hidup di darat. Iya, kalau kodok termasuk hewan amfibi karena dia bisa hidup di darat dan dia bisa hidup di dalam air. Wah, Tuhan itu hebat ya, bisa ciptakan hewan yang hidup di darat dan di air. Tapi kalau manusia bisa hidup di dalam air kah? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa kita tidak bisa hidup di dalam air? Karena kita bernafaskan dengan paru-paru. Kalau kita di dalam air, nanti waktu kita tarik nafas, air masuk di dalam paru-paru kita, penuh paru-paru kita, sehingga kita tidak bisa bernafas. Dan Tuhan memang menciptakan manusia itu untuk hidup di darat saja. Lalu hewan apa lagi yang hidup di dalam air? Tadi ada ikan, gurita, ada cumi-cumi, ada katak, ada kodok, apalagi? Ada yang masih ingat? Dia ada hewan yang dia punya rumah itu keras. Bentuknya seperti begini. Dia kadang-kadang dia bisa buka sedikit, nanti dia tutup. Nah, kayak begini. Anak-anak tahu enggak? Iya, itu namanya kerang.
Ya, kerang itu enak loh dan gizinya sangat baik untuk anak-anak makan. Kalau misalnya mama ada beli kerang, anak-anak makan itu juga bagus untuk otak ya. Terus ada apa lagi selain kerang? Kalau di darat ada kuda, di laut ada kuda enggak? Di laut juga ada, tapi kudanya berbeda dengan kuda yang ada di darat. Kalau kuda yang ada di darat, dia lebih besar, sedangkan kuda yang di dalam laut, kuda laut, itu bentuknya kecil saja. Lalu, apakah di laut cuma ada hewan saja? Tidak, di laut juga ada tumbuhan. Tuhan itu hebat, karena Tuhan menghiasi daratan dengan manusia, ditaruh di situ, lalu dihiasi lagi dengan bunga-bunga, tanaman, pohon, supaya bagus, supaya indah, supaya cantik. Tuhan juga memberikan hewan-hewan supaya menghiasi dan memenuhi daratan. Tapi Tuhan juga lakukan hal yang sama untuk di dalam air. Tuhan kasih juga hewan-hewan yang bisa hidup di dalam air dan serta tumbuhan. Salah satunya adalah rumput laut. Jadi rumput laut juga adalah tumbuhan yang hidup di dalam air. Lalu ada satu lagi. Dia kalau misalnya di dalam air dia lembut, tapi kalau misalnya dia sudah mati terbawa ombak, terus hanyut ke tepi pantai, dia menjadi keras. Tapi sebenarnya dia adalah tumbuhan, jenis tumbuhan, yaitu adalah kerang laut. Salah, bukan kerang, tapi karang. Sama ya, hampir sama ya, kerang, karang. Kalau kerang itu hewan yang punya cangkang, ya kalau kerang ya. Tapi kalau karang, dia di dalam laut lembut, kena air. Tapi kalau sudah mati, dia terbawa air laut, terus ada di pinggir pantai, dia akan menjadi keras. Biasanya kalau anak-anak main di tepi pantai, anak-anak tidak pakai sepatu, tidak pakai sendal, tinjak, kakinya bisa luka. Nah, hati-hati ya. Kalau karang jenis kalau karang jenis tumbuhan, kalau kerang jenis hewan. Jadi jangan sampai salah sebutinnya. Ibu Bunga aja hampir salah ya. Anak-anak juga belajar ya untuk fokus. Ibu Bunga juga belajar untuk fokus kembali. Kerang adalah hewan dan karang adalah tumbuhan. Ya anak-anak, kita pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu Bunga mengharapkan anak-anak dapat menyelesaikan tugas anak-anak dengan baik, kerjakan dengan baik, perhatikan cara mengerjakannya, dan ingat, mengerjakan tugas tidak sambil marah-marah. Oh iya, Ibu Bunga lupa. Ada yang Ibu Bunga mau ingatkan. Di kelasnya Ibu Bunga sih ya, tapi kayaknya ada juga sih di kelasnya Ibu Yolita, mungkin juga ada di kelasnya Ibu Ros. Ada anak-anak yang mengerjakan tugasnya asal-asalan. Asal-asalan itu seperti apa sih Ibu Bunga? Asal-asalan itu kalau disuruh mewarnai asal penuh saja, yang penting penuh, dia nggak warnai dengan baik. Atau kalau disuruh menulis, tulisannya itu dia bikinnya sembarangan, tidak rapi, tidak sesuai dengan yang diajarkan, tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Nah, anak-anak, Ibu Bunga minta tolong dan Ibu Bunga ingatkan, anak-anak mengerjakan semuanya itu bukan untuk dapat nilai yang bagus, tapi anak-anak kita mau belajar memakai apa yang Tuhan kasih ke kita dengan baik. Tuhan kasih tangan dengan baik, anak-anak belajar memakai tangan ini dengan baik. Bagaimana caranya? Mengerjakan segala sesuatu seperti yang diajarkan dan menulis, menggambar, mewarnai. Anak-anak belajar. Waktu anak-anak di TK, menulisnya belum banyak, tapi anak-anak latihan tangannya supaya waktu anak-anak naik ke SD, anak-anak harus menulis dalam jumlah yang banyak. Anak-anak tidak merasakan capek, terus tangannya tidak sakit. Itu kita belajar ya anak-anak ya. Lalu ada juga yang masih ditolong sama mama untuk menulis. Boleh, mama bantu boleh.
Cece bantu boleh, Koko bantu boleh. Tapi kalau anak-anak waktunya nanti masuk ke sekolah, apakah Mama, Cece, Koko, atau Papa bisa ikut masuk ke kelas? Tidak bisa kan? Jadi anak-anak mulai sekarang belajar mandiri, mengerjakan tugas anak-anak sendiri dan tidak sambil marah-marah. Itu juga untuk anak-anak, bukan untuk Mama, bukan untuk Papa. Ya, Ibu Bunga hanya sekedar mengingatkan dan setiap hari ada pembelajaran di YouTube. Tolong anak-anak perhatikan dengan baik. Jangan belum dilihat sudah tanya atau pembelajarannya belum mulai. Pembelajarannya untuk hari Selasa, anak-anak sudah tanya di hari Senin. Jangan seperti itu. Jadi anak-anak tunggu aja, nanti setiap harinya kan ada yang dibagikan. Nanti ada Ibu Bunga, ada Ibu Yolita, ada Ibu Ros yang mengajar anak-anak setiap harinya bersama ibu guru yang lain kan. Jadi jangan kerjakan tugas yang belum waktunya dikerjakan, karena kan akan dibantu oleh ibu gurunya ya cara mengerjakannya seperti apa. Ya, itu saja yang bisa Ibu Bunga sampaikan untuk anak-anak di rumah. Anak-anak tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Jangan sering main keluar atau jalan-jalan keluar. Dan kalau keluar jangan lupa pakai masker. Dan jangan lupa untuk cuci tangan. Dan jangan lupa juga kalau habis pegang sesuatu jangan kucek-kucek mata, jangan korek-korek hidung, jangan pegang-pegang telinganya, atau jangan masukin ke dalam mulut, karena di tangan ini tempatnya kuman-kuman tinggal. Kalau anak-anak habis pegang sesuatu kayak Ibu Bunga tadi habis pegang flashcard ini kan, dia kan nggak bersih, banyak debu, banyak kotoran ya. Terus Ibu Bunga pegang makanan masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam perut, dan nanti Ibu Bunga bisa sakit perut. Jadi anak-anak juga harus menjaga kesehatan dengan baik. Ya, kita akan menyelesaikan pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas anak-anak di rumah. Mari kita berdoa, kita naikkan satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih Tuhan, karena Tuhan menolong kami pada hari ini saat kami belajar dan menyelesaikan tugas kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Tuhan juga menciptakan hewan dan tumbuhan untuk menghiasi di dalam air. Terima kasih, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami pengertian agar kami semakin hari semakin pintar. Tolong kami juga untuk bisa menggunakan semua yang Tuhan beri di dalam tubuh kami dengan baik. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.